Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah kecuali puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasih-Nya tak pernah terbatas. Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayang-Nya tak pernah terbilang kepada hamba-hambanya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada sang revolusioner dunia, seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang pejabat yang tak pernah korupsi. Ialah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah mengubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah menuju ke pola pikir yang Islami, yang telah berjuang mati-matian demi memperbaiki keyakinan dan akidah umat Islam, sehingga sampai sekarang ini kita semua umat Islam masih bisa merasakan indahnya hidup di dalam Islam. Kata penghormatan saya, yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Para Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Ketika kita berbicara tentang akhlak mulia Rasulullah, maka susah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkai dengan perkataan, atau bahkan kita catat dengan tulisan. Karena begitu besarnya akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam tutur katanya maupun dalam perbuatannya. Beliau terbebas dari dosa dan sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghabiskan waktunya untuk berdakwah, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita yang sudah jelas-jelas memiliki banyak dosa, akan tetapi tidak sadar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Karena mulianya Rasulullah sehingga namanya diabadikan oleh seorang ahli sejarah dari Amerika Serikat yang bernama Michael Hart dalam bukunya, yaitu 100 orang yang paling bersejarah di dunia. Di dalam buku, Michael Hart memposisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ranking pertama tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ketika itu, Michael Hart tanya, apa alasan engkau memposisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ranking pertama? Kemudian Michael Hart jawab, tidak ada selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu menjadi pemimpin baik dari skala dunia maupun agama. Ketika beliau menjadi seorang pemimpin, beliau mengutamakan kepentingan rakyatnya sampai pada akhirnya mampu membawa rakyat yang tiada menjadi beradab, yang dulu berseteru menjadi satu, yang dulu menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Para Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta para hadirin dan hadirat berbahagia. Kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa tergambar lewat kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rutin memberi makan pengemis Yahudi, walaupun pengemis tersebut selalu menghina dan membenci Rasulullah, bahkan tidak segan-segan untuk menghasut orang lain agar membenci Rasulullah. Jika ada seseorang yang mendekatinya, pengemis buta tersebut akan berkata, wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu pembohong, tukang sihir. Apabila engkau telah mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kebencian pengemis buta tersebut pada dirinya,
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberi makan pengemis buta tersebut dengan penuh kasih sayang. Para dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin dan hadirat yang berbahagia, dengan kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pantaslah beliau menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Para dewan juri yang arif dan bijaksana serta para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Demikian ceramah tentang akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua, khususnya umat Islam, bisa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena manusia tidak luput dari salah dan dosa, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.